anak-anak yang main skateboard sering ada Kecelakaan. atau gimana gitu. Ke planting kepalanya dulu. Awas. Astagfirullahaladzim. Tahan. Jangan golek-golek, tahan. Awas. Kuda. Ya. Oh, astagfirullah. Kuda yang di sana dilihat Panglima tadi. Teman, Oh, teman. karena mengerti aku. Beja. Air kebeja. Oh, oke. Lu. Astagfirullah. Sedih. Sedih. Kenapa sedihnya? Papa Iya. Kenapa papanya? tidak punya kepala. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini saya dan Panglima Langit sudah berada di Kota Bandung, tepatnya di Taman Pramuka yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Asep. Beliau adalah Ketua Security ya, Komandan Security dan di sini. Ya, di sini banyak mitos yang beredar di tengah masyarakat. Sering terjadi hal-hal di luar nalar. Di antaranya ada penampakan noni Belanda, ada suara-suara, ada satu space yang dipakai untuk latihan skateboard. Sering terjadi kecelakaan di situ. Selain itu di sini ada taman yang sangat luas, sering dipakai untuk latihan pramuka. Ada kejadian, ini nggak tahu kejadiannya pernah terjadi benar atau hanya mitos ya, nanti kita akan buktikan. Jika ada yang meniup peluit pramuka, maka akan ada penampakan serdadu tanpa kepala, Pak ya? Iya. Itu mitosnya seperti itu, nanti kita akan ungkap lebih jauh. Nah, Bapak Asep sebagai danru di sini sudah berapa lama kalau boleh tahu? Mau 2 tahun saya jaga di area Taman Pramuka ini. Pernah mengalami kejadian mistis apa Pak selama bertugas di sini? Paling pergerakan bayangan hitam, orang memanggil nama. Itu kejadiannya waktu Bapak tugas sendirian atau pas ada teman? Tugas sendirian. Jadi di sini jaganya satu orang. Oh, di mana Pak kalau boleh ditunjukkan? Kalau biasanya di atas dekat lantai 2, sebelah Radio Sonata. Itu orang yang manggilnya di sana. Bapak saya lagi ngapain waktu itu? Lagi diam, duduk atau gimana? Lagi berdiri di bawah di belakang mobil Obipen Radio Sonata. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada yang memanggil? Memanggil nama. Gimana manggilnya? Pak. Saya nengok ke atas, kok suara cewek, dilihat nggak ada, gitu. Nggak ada siapa-siapa. Di sini waktu itu sekitar jam 2 lebih, pas malam Jumat kebetulan. Terus ada kejadian apa lagi Pak? Kalau bayangan paling di pintu masuk lobi, bayangan di lantai,
kelihatan, oh sekelebatan ada yang itu gitu. Ada yang lewat gitu? Yang lewat. Ini kan gedung ada 2 nih Pak. Yang ini tuh gedung untuk perkantorannya ini Perkantoran ya? ya. Nah kalau yang depan ini gedung apa Pak? Kalau di kota Bandung namanya itu Gedung Putih Kak. Itu yang dibangun zaman Belanda ya? Zaman katanya? Belanda dari tahun 1855. Berarti ini gedung tua ya, Sejarah. bisa dibilang seperti itu, bersejarah. Pernah ada kejadian apa di gedung itu Pak? Biasanya cerita senior-senior di Taman Pramuka suka ada noni Belanda usia kurang lebih di bawah 25 tahunan, pakai gaun pink atau merah, suka puter-puter di area terasnya gitu. Terus kata Bapak ada pohon beringin ya yang sempat ada gangguan. Yang sebelah mana? Paling ini kan ada banyak pohon nih Pak, yang mana yang ada gangguan itu? Paling yang pohon beringin ini yang gede. Ini yang paling gede? Nah ini nih, itu pohon beringin. Apa yang dirasakan atau yang dialami oleh teman Bapak? Paling sering anak-anak yang main skateboard sering ada kecelakaan. Oh iya ya, jadi karena pohon beringin ini posisinya persis di sebelah lapangan skateboard ya, ini. Dulu kejadiannya kan gimana Pak? Yang paling baru itu kemarin udah lewat 5:30, kebetulan di masjid suara pengajian maghrib ya dikumandangkan, udah mau maghrib dia masih pada main gitu. Mungkin nggak tahu ditegur sama yang menjaga di sini, nggak tahu gimana gitu. Ke planting kepalanya dulu. Aduh. Dan ada ibu nganter anaknya latihan juga, ya kebetulan punya indera keenam. Apa yang dikatakan ibu itu? Teman-teman yang main skateboard itu pada panik. Si orang itu kan kejang-kejang terus keluaran air liur. Katanya keluar busa ya? Keluar busa. Saya sempat telepon PMI juga, PMI datang. Dan si ibu yang nolongin pertama itu, kata si ibu dia nyenggol makhluk halus. Makhluk halus, perempuan yang lagi duduk di area itu kan kolam skateboard. Jadi makhluk itu marah ya, mungkin marah. Gitu ya. Makanya saya ngimbau kembali juga, kata orang Sunda, pamali udah sarupna gitu. Udah menuju maghrib, udah menuju maghrib deh, jangan ngejel gitu ya, jangan latihan ngeyel, terus. jangan memaksaan buat bermain terus gitu. Pernah ada yang gitu. kakinya patah Pak? Gimana ceritanya? Yang kaki patah, dia belum juga main, baru persiapan ikat tali sepatu rodanya pas mau meluncur. Itu pagi-pagi sekitar 7:30 pagi, belum ada siapa-siapa. Dia pas meluncur, ternyata ada yang teriak-teriak. Ada yang teriak-teriak minta tolong. Saya samperin sama marbot masjid. Terus ada yang karyawan pertamanan 1 orang. Lihatin sana minta tolong. Ternyata kakinya patah. Di jarak 2 mingguan. Kejadian lagi. Ada itu dia udah main 15 menitan, jatuh, tangan kirinya patah. Sebenarnya ini kan area skateboard kan belum seperti resmi kan, cuman baru bahasa itu, tapi di sini belum. Istilahnya mah apa? Potong tumpeng lah. Belum gunting pita. Belum gunting pita. Terus itu Pak yang katanya Bapak ada mandi. Ada yang mandi itu di yang mandi di belakang aula. Di sana? Itu kan ada WC juga. Tengah malam lagi di bawah. Yang dulu juga sering dengar ada yang mandi, udah nggak ada siapa-siapa. Baik Pak, sebelum nanti kita buktikan melalui mediumisasi, Panglima Langit biar memantau dulu ada makhluk apa saja di sini Panglima yang terlihat secara kasat mata oleh Panglima Langit. Kalau di depan rumah yang antik depan Gedung Putih namanya ya, Gedung Putih ini ya. Emang ada none Belanda, rambutnya ikal mayang begitu. Ikal ya. Pirang Muter-muter, ya segini saya lihat. Dia suka main kucing saya lihat deh. Muter-muter gitu. Ada satu lagi anak kecil gitu, temennya dia. Tadi belum cerita ya. Temennya dia saya lihat kecil juga segini. Itu dia none itu sambil megang kucingnya itu sama yang bocah cewek kecil juga itu suka ikutin pegang roknya kan jalan. Itu mereka rok Belanda itu kan zaman dulu kan kayak ada renda-rendanya ya, saya perhatiin di situ ya. Nah tapi kayak ada bapaknya juga di situ di dalam saya lihat. Mukanya lonjong, bapaknya orang Belanda, rambutnya itu agak-agak kayak tipis-tipis lah, botak-botak dikit ya di situ. Habis itu di sebelah sananya tuh saya melihat ada kuda putih ya. Jadi sebelah sana juga ada taman nih sebelah sana itu saya lihat ada kuda putih dan ada beberapa kuda juga selain putih, coklat dan hitam. Ada kayak
orang pakai topi koboi, mungkin orang penunggang kuda itu ya, sambil pegang cerutu kayak tuan-tuan Belanda zaman dulu lah, sambil berkuda, Belanda ya. sambil pegang, awas. Astagfirullahaladzim. Tahan, jangan golek-golek, tahan. Panglima baru saja memantau makhluk-makhluk yang ada di sini, tiba-tiba Agil sudah dikuasai oleh makhluk gaib. Tadi memang di sekitar sini saya lihat ada kayak pocong ya, diri. Oh, ini dia nih, kaku badannya. Siapa kamu? Awas kepalanya. Kamu siapa? Siapa kamu? Bisa komunikasi. Kenapa berguling-guling? Jangan lukai tubuh ini ya. Coba bicara yang benar, yang baik. Coba duduk yang baik. Kamu siapa? Ini. Ya Allah. Ya. Dari depan. Dari pohon depan mana? Pohon Kamu tinggal di pohon apa? Oh, depan sana. Oh, lompat namanya. Pocong kan lompat ya? Iya. Berarti kamu bukan penghuni lokasi Taman Pramuka. Kamu main kemari? Aku hanya di gerbang saja. Oh, di Apa itu? gerbang. Aku hanya di gerbang saja. Oh. Tugasmu apa di sana? Bapak, ada yang pernah lihat? Sana kan ada pohon apa? Mahoni juga, pohon gede juga ada. Apa dari pohon itu kamu? Atau kita pas kemarin pohon kayu putih yang runtuh itu, kan itu kemarin ada pohon kayu putih yang gede di gerbang. Itu kan Huh? lebat banget. Runtuh sendiri Kemarin apa? runtuh sendiri. Oh, runtuh sendiri? Iya. Karena ada angin besar apa? Ada angin, hujan. Oh, oke. Iya, kamu dari pohon itu? Apa tujuan kalian? Tujuan kami kemari Apakah kalian ingin membersihkan dia takut diusir. Tujuan kami kemari untuk silaturahmi dan mengungkap misteri yang belum terungkap di sini, yang mungkin meresahkan sebagian pengunjung, yang berupa suara-suara atau gangguan lain yang menyebabkan kecelakaan anak-anak yang sedang latihan skateboard. Sebenarnya ulah siapa kayak gitu? Enggak kok, enggak pengen membersihkan tempat ini kok. Apa itu? Kayak gendong bayi ya? Itu ngegendong apa? Dia kan kucingku. Oh, Cing. kucing yang tadi dilihat Panglima digendong sama Noni. Ini siapa ini? Bukan pocong lagi ya? Udah ganti ya? Udah ganti. Kamu kenal dengan Bapak Asep? Tapi belum pernah ngeganggu kan saya ya di sini ya. Kamu harus merhatikan anak-anak bermain. Ya. Memangnya selama ini Pak Asep kurang memperhatikan? Ya, terkadang dia melihat mereka bermain. Maksudnya gimana? Kau harus tetap mengingatkan mereka. Oh ya, saya selalu mengingatkan ke anak-anak yang main atau yang lagi latihan pramuka di sini. Kalau Pak Selalu Asep harus itu- hati-hati. Ya kedepannya saya selalu akan mengingatkan ya. Ada waktu-waktu Iya, untuk bermain. iya. Jadi dibatasi bermainnya gitu. Hentikan dahulu jika waktunya untuk saling berganti antara siang dan malam. Berarti kalau maghrib nggak boleh main. Berganti antara kau dan aku. Itu saya 24 jam setahun. Baru dirubah lagi schedule kerja sekitar 3 mingguan. Jadi Jadi sekarang 12 jam, 2 jam di shift. Kalau setahun kemarin saya dari Maret sampai Maret kemarin setahun itu 24 Oh jam ya gitu, full Bapak sendiri. sendiri. Maksudnya tadi pas pergantian shift gitu ya? Bergantian waktu, bergantian aktivitas di antara kau dan kami. Oh, ya berarti Iya, jadi nggak mau keganggu gitu. Nggak malam boleh tuh ada berarti- yang malam aktivitas gitu. Istirahatkan sejenak. Iya, iya, iya. memangnya kalau malam masih sering ada kegiatan di sini? Semacam tadi kan yang latihan tenis meja sampai malam. Biasa mah enggak, itu baru berapa bulan ya, Mungkin mereka hanya ada waktu latihan malam ya? malam. Istirahatkan sejenak di saat memasuki menjelang malam. Oh, maksudnya pas maghrib ya?
Oh, maghrib tuh berhenti sejenak gitu Pak katanya. Karena Termasuk yang main di area skate juga. dimulainya bangsa kami. Karena pas maghrib tuh mulai beraktivitasnya bangsa makhluk halus itu. Silakan kau buktikan, biarkan para bocah-bocah itu bermain. Kejadian kecelakaan kan pas maghrib juga ya Pak? Itu sebenarnya ulah siapa itu yang kemarin kejadian terakhir pas menjelang maghrib sampai ada 2 kecelakaan? hari belakang. Itu karena di saatnya pergantian waktu kami beraktivitas, karena kami pun saling berhimpitan. Oh, rame ya? Ditambah dengan bangsa kalian yang seharusnya kau terdiam dan memasuki dalam ruang. Nggak boleh beraktivitas lagi, minimal istirahat sejenak gitu ya? Apakah benar? Bahkan di agamamu pun diajarkannya, jika dikumandangkannya azan, masuklah kau, tutuplah pintu-pintumu. Kalau maghrib harus Apakah aku salah berkata itu? dia tanya apakah aku salah katanya. Enggak, benar. Karena di waktu itu kami mulai melakukan pergerakan. Berarti yang ibu-ibu lihat itu Bu, Pak ada yang ketabrak ya? Iya. Tanyain aja. Iya. Pas kejadian itu bener nggak ada sosok ibu-ibu yang kesenggol di area belakang skateboard? Itu benar. Oh, bener Pak. Siapa ibu-ibu itu? Makhluk halus penghuni sini. Ya, Apakah dia ada kaitannya dengan noni Belanda yang diceritakan Bapak tadi? Yang punya kucing? itu tadi kucing yang aku gendong, Oh, jadi kamu noni Belanda itu? bukan Oh, kamu siapa? aku, makhluk hitam yang berbulu. Makhluk hitam berbulu. Iya, kita berdua Bapak pernah lihat? samar-samar sih kan. Di sana bayangannya. ada pohon bambu. Tugas Anda apa di sini? Aku berdiam di tempat ini. Aku pun mengamati gerak-gerak bangsamu. Berarti bisa dibilang Anda penghuni tempat ini ya. Tadi ibu yang ketabrak anak yang main skateboard itu siapa Anda? Kenapa? Ada yang ingin ikut berbicara. Oh, ada yang ingin ikut berbicara. Mungkin ada yang mau disampaikan kali. Siapa dia? Allah. Oh. Awas, awas. Kuda. Ya. Oh, astagfirullah. Kuda yang di sana dilihat Panglima tadi. Nih, tadi Panglima sudah lihat. Jadi dia areanya sebelah sana ya, ya Panglima ya. Kuda. Banyak pohon-pohon. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami? Sini Pak. Bapak jangan jauh-jauh. Menjawab salam. Tidak bisa menjawab salam. Bisa salam. Emang Anda bukan Muslim? Oh, bukan Muslim. Apakah Anda kuda yang dilihat Panglima tadi? Ya. Warnanya apa? Aku berwarna putih. Kuda putih yang tadi dilihat. Suka lari. Oh iya. Muter. Muter ke sini kan. Kuda putih ya? Nah, jalan ini sampai dulu. Aku sama Gering-gering. Emang gitu. Itu sering orang lihat ya? seperti tuanku, Udah lari. Tuan kamu yang orang Belanda itu. kulit putih. Jadi kudanya berkulit putih, tuannya juga kulit putih. Berarti ini milik orang Belanda itu, Pak. Iya. Jadi tunggangan si tuanmu itu zaman dulu kuda gitu. Kamu yang kendaraannya kamu gitu. Oh, di sini tempat apa dulunya? Tempat baru berkulit putih berwarna biru. Tempat orang-orang kulit putih, matanya biru. Mereka ngapain di sini dulu? Istirahat atau cuman memantau aja? Tempat istirahat, bermain, bersantai-santai. Tempat istirahat, bermain, bersantai, semacam apa? Taman loh, Lama. taman juga ya dulunya. Tempat berkumpulnya para bangsawan Belanda gitu atau rakyat biasa. Hanya
bangsa tuanku yang bisa bersantai di tempat ini. Oh, hanya bangsa tuanku yang bisa bersantai di tempat ini. Khusus orang Belanda. Menceritakan, tapi aku tak kuat untuk menceritakan. Kenapa nggak kuatnya? Katanya pengen menceritakan tapi nggak kuat. Apa ada kesedihan? Karena sampai saat ini tuanku pun masih mencarinya. Mencari apa? Sampai saat ini tuanku pun masih mencarinya katanya. Mencari sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu apakah orang yang dicintai atau berupa barang atau apa? Kini tuanku tak seperti layaknya seperti kau, tuanku. Apa maksudnya? Kalung? Kalung bukan. Karena dahulu tuanku Oh, astagfirullahaladzim. Dibunuh? Ada cerita itu, Pak? Zaman itu tanpa kepala. Nah, Oh, iya, katanya ada mitos manusia tanpa kepala. Tadi dia bilang apa dipenggal lehernya. Iya. Maaf, bukan bermaksud mengorek luka lama. Hanya ingin tahu biar jelas. Itu yang dipenggal lehernya itu tuan kamu. sampai saat ini aku dan tuanku masih terus mencari. Kepala yang terpisah. Karena tuanku pun ingin kesempurnaan. Oh, berarti mutilasi dong, dipisahkan antara kepala dan badan gitu. Kenapa bisa sampai ada kejadian itu? Kalau Bapak cerita yang didengar apa, Pak? Katanya sih sama warga pribumi penggalnya. Oh, karena zaman penjajahan Penjajahan. dulu ya. Apakah benar pelakunya orang pribumi? Kenapa? Kok seperti ketakutan? Ada yang melarang bercerita. Putri, Kenapa, Putri? aku tak kuat untuk menceritakan. Dia nggak sanggup mau menceritakannya. Silakan Siapa yang sanggup menceritakan? jika kau ingin berbicara. Putri pengen masuk ya? Ya udah kalau begitu, terima kasih ya atas informasinya. Kamu mau kembali? Aku ingin Mau kemana? kalian Mau kemana ini? Wah, jaga. keliling kemana? Mau kemana? Aku ingin berkeliling, Oh, mau berkeliling. ingin mencari. Tapi berkelilingnya sendiri ya, jangan bawa badannya Agil ya. Keluar dulu dari Agil ya. Terima kasih. Boleh ya, keluar ya. Keluarin Bang Lima. Oh, Akbar. Oke, makhluk kuda tadi sudah dikeluarkan dari badan Agil. Udah, Agil istirahat dulu. Selamat malam. Ini Putri ya? Putri tinggal di mana? Selamat malam. Malah. Wooden na phone. Bahasa Malam. Belanda ya. Selamat Wooden malam. na phone. Bapak paham bahasa Belanda nggak? Selamat malam. Kenapa? Oh iya, selamat malam ya. Oh, Bapak tahu sini Pak, bantuin Pak. Putri sudah lama bahagia tinggal ya? di sini. Iya. Benar ini rumah Putri yang putih ini? Iya. Oh iya, berarti yang terlihat oleh Bapak dan temannya. Iya. Putri yang punya kucing ya? Ik heet. Apa artinya? Iya, betul. Oh, oke. Lu. Astagfirullah. Bapak. Nanti jatuh Putri. Be careful. Astagfirullahaladzim. Nongkrong. Bahaya. Tidak boleh. Oh, Naik. Iya, tidak boleh, nanti takut membahayakan badan Ismi. Putri namanya siapa? Alin. Alin. Oh, Alin ya. Alin. Marhalen, Iya. Wahin, Kalau Alin untuk sendiri. Alin sendiri. We been here. you been here, Apa Pak? Panwar, Alin mau cerita. Kita siap mendengarkan kalau War Helen, Alin mau cerita. Ne Helen, Berarti ada kesedihan yang sedang ditutupi oleh Alin.
Nggak apa-apa, cerita saja, kami siap mendengarkan, Alin. Nee. Nggak mau. Waarom nee? Kenapa? Waarom nee? Sedih. Sedih. Kenapa sedihnya? Papa Kenapa Ya. papanya? tidak punya kepala. Astagfirullahaladzim, berarti benar cerita itu Yang tadi. yang dipenggal itu. Itu ayah Alin. Ada yang berbuat kejahatan kepadanya. Setiap kejadian pasti ada imbas. Oke. Ada sebab, ada akibat. Karena Papa senang dalam pertempuran. Mm-mm. Mempertahankan tugas untuk kekuasaan. Alin suka di sini tenang. Suka karena tenang. Ya. Tidak bising. Dulu jadi di sini sepi ya Pak ya? Sepi. Sekarang kan ramai Iya. gitu, Pak. Ini termasuk jalan protokol ya? Nee. Pak, mungkin dia pengen berbicara dengan bahasa yang dipahami Bapak. Teman, Oh, teman. karena mengerti aku. Een beetje. Erg een beetje. Tidak. Dank u wel. Tidak. Jadi Alin punya teman baru sekarang. Ini Pak Ferry, Iya. teman mata langit juga. Hello. Hallo. Kasihan Papa, tapi tidak boleh sedih. Semoga terampuni. Amin. Kuda, Iya. Papa jaga Alin dan Alin dijaga Papa. Jadi kuda yang tadi itu jagain Alin ya? Dia bilang mau keliling tuh jaga Alin. Tempat ini tempatku. Alin tidak mengganggu karena Alin cinta tanah ini, Oh. cinta rakyat ini, cinta masyarakat, berteman baik. Jadi pada zaman dulu itu ayahnya Alin di sini ditugaskan oleh pemerintahannya untuk apa? Soldaten of ambtenaar. Helen, kau datang tadi tempat yang kau datang. ja. Yang di mana ya? Di gedung sate. Oh ya, gedung sate. Atau yang di kantor pos? Bedrijf. School in the Pos. post. Kantor pos. heeh. Groot Post Office. Iya, tuh. Ja. Saya bisa bahasa Indonesia. Ja, Mm-mm. als Indonesia lebih bagus. Eh, Kita semua mengerti. iya, Begrijpen. Keriban. Ya. Itu ayah Alin itu apakah Dia bisa bahasa Alin tidak, tapi dia aku suka karena teman. Kita bersama. Ja, dank u wel. Dekat. apa kaitannya dengan kantor pos yang kami datangi tadi? Karena petinggi karena dari bangsa bisa tenang santai di tempat ini untuk di hari libur santai sore di tempat ini. Jadi dulunya ini juga taman untuk Iya. bersantai, wisata, untuk piknik gitu ya? Papa, Iya. Papa, Papa Alin, Papa, apa yang terjadi? Papa, itu samurai. Tuh. Iya. Oh, oh berarti bukan dari rakyat Indonesia yang pelakunya. Nih. Jepang dari Jepang. Itu saat itu berarti ada Belanda, ada Jepang Iya ya? kan dari Belanda kan. Iya. Alih ke Jepang. Jepang. Waktu perang Pasifik. Ya. Itu mitos yang itu berarti nggak benar Pak. Yang tersebar kan rakyat Indonesia yang memenggal. Tapi ternyata Karena Jepang. bukan saudara sebangsa kalian baik. Jadi saat itu tidak Belanda akan akur ya dengan rakyat Indonesia ya? Membunuh musuh yang lemah, tapi mereka tahu samurai. Iya, samurai bisa nebas itu. Astagfirullah. Iya, Jadi terpisah gitu kepalanya. Iya. Hilang kemana? di bawah. Karena itu persyaratan untuk bisa menguasai gedung itu jika pemimpin dari itu terpenggal membawa bukti kepala kepada prajuritnya, tanda bahwa kekalahan mereka, tapi terbalaskan oleh bangsa kalian. Saya diselamatkan oleh bangsa kalian di tempat ini. Diselamatkan? Iya, Bagaimana cara menyelamatkannya? ditolong oleh bangsa kalian, diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, apakah Alin juga mengalami nasib yang sama dengan ayah?
dirobek baju. Astagfirullah. Mau diperkosa? Iya, Terus ada rakyat Indonesia yang membantu Alin waktu itu? iya. Terima kasih kalian dah berjasa. Orang-orang Maka itu menunggu sampai di sini selalu setia. Oke. Sebagai bukti bahwa Alin setia dengan Indonesia, Alin tinggal di sini sampai detik ini. Karena Papa punya Papa punya peluit. untuk memanggil kuda kesayangan. Iya. Dan sebagai tanda Sabar Alin. sebagai tanda dia patuh terhadap tuannya, dimanapun dia tahu itu panggilannya datang. Setiap mendengar bunyi Ketika peluit, dia kudanya datang. terbunuh, kuda itu menyelamatkan, membawa ke tempat ini. Emang terbunuhnya tidak di sini? Di mana kejadiannya? Di gedung itu. Oh, di gedung pos yang kita datangi tadi. Dibawa ke sini. Lalu jasadnya dibawa ke sini oleh kudanya. Ya, menyedihkan. Iya, sabar Alin. Mau menangis. Nej, nej, nej. Med hot. Tidak apa-apa menangis kalau itu bisa membuat Alin lega. Ik weet het. Apa? Ja, sedih. Apa yang bisa kami bantu Alin? Tapi tolong katakan saya tidak mengganggu. Oke. Alin hanya menampakkan diri tapi tidak mengganggu ya, tidak berniat mengganggu. Karena untuk ingat bahwa ini tidak lepas dari kami. Oke. Jadi dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya bahwa memang gedung ini ada kaitannya dengan Alin. Paling tidak sekarang Bapak tahu ya nama si gadis Belanda itu Alin ya. Ini Bapak yang menjaga tempat ini Alin. Iya, Tahu ya. ik weet. Iya. Ik weet. Saya kenal. Oh kenal dengan Pak Asep. Tahu. Tapi kalau waktu Pak Asep waktu itu ini, oh salah. Dia senang bisa bahasa Belanda Oke. soalnya. Ada teman. Ada teman. RMBC. Thank you. Ben. Alin, ini Bapak nanya, kan waktu itu pernah tugas terus ada yang manggil, Pak gitu. Apakah siapa? itu Alin atau bukan? Neng. Ya, yang di atas di lantai 2. Wih. Siapa dia? Dia itu dari tempat itu. Bawa dari ya itulah. Dari mana? Dari Ada dari mereka yang di pohon-pohon itu. Oh, penjaga pohon beringin itu. Karena mereka pasti berterbang dari pohon ke tempat ini kembali ke pohon lagi. Iya, iya. Yang mandi Karena juga ya? semua mengganggu wanita. Yang mengganggu di sini wanita. Yang mandi juga Iya, wanita suka air. kuntilanak. Ya, mungkin kalian tahu. Aku pun pasti disebut sama karena bangsa kalian menyebut itu. Asal perempuan disebut kuntilanak, padahal tidak kan ya. Soalnya kalau kuntilanak biasanya kan bajunya putih. Kalau Alin bajunya apa? Suka warna terang. Orange. Warnanya atau pink, Oh, pink sama merah. cantik itu pink. Pink. Kalau nggak pink, Pun pink dengan pita warna merah. rambutnya ikal ya, sebahu ya. Iya. Alin ya. Iya, Anak kecil yang Cantik ya? suka pegang rok Iya. Alin siapa? dia ramai. Siapa itu? Itu ada anak kecil Ya siapa? Iya. Siapanya Alin? dari sini, bukan dari Oh, bangsa. dan dari golongan. Aku di sini suka anak kecil karena tidak punya teman. Oh gitu. Jadi sekarang punya teman. Iya, senang. Beka, siapa? Ada Mereka- siapa? Ada yang mau datang? ya, nih. Oh, Alin nggak mau dia datang kemari. Kenapa nggak boleh datang kemari? Mungkin mau bersilaturahmi, interaksi. Ya, pengganggu. Oh, mengganggu. Oh, apakah dia yang menyebabkan kecelakaan anak main skateboard? Ya, Kenapa gitu? karena ada yang senang mengganggu, menunjukkan dia itu bisa mengganggu. Tapi aku tidak mau. Kalau Alin tidak mengganggu. Silakan, karena tidak bisa melarang kemauan dia, tapi aku tidak. Aku cukup dengan gedung putih. Iya, namanya gedung putih ya. Iya. Yang dilakukan Alin di dalam gedung putih apa? Ya, seperti dirimu sama. Kayak kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Makan, main. Iya. Kalau tahu itu pohon itu
suka mengganggu. Yang di pohon beringin. Iya, Pohon beringinnya kan ada yang Tidak. di belakang, ada yang di Di- depan. di belakang. Oh, yang di belakang itu Pak, yang dekat lapangan skateboard ya? Tapi ada juga dia memang tinggal di sini. Di situ ada tuh. Oh, Tapi itu dia biarkan karena dia tinggal di tempat itu. Lebih enak. Bercambut. Iya. Ya, yang salah. mandi itu. Mai. Di mana? Mai. Di kamar Ya. mandi apa di mana? Pak? Oh, perempuan. Yang mandi itu ya, yang kedengaran oleh Bapak Ya. Asep. Suka mengganggu laki-laki. Oh gitu, Hmm. suara gitu. Kadang memanggil Bener kan? Yang di belakang. Cuma tapi cuma berani sekata hanya di balik jendela. Benar. Waktu itu kan saya nengok ke atas. Pak gitu. Tujuannya Karena- apa? Itu hanya teman, dia tahu kau di sini ingin bercanda. Walah, bukan berniat mengganggu Pak, hanya Iya, pengen bercanda. bercanda. Kebetulan waktu itu saya lagi sendiri. Sendiri dan sedang banyak pikiran. Nah, kok tahu? Ya, Ketahuan deh. banyak masalah karena rumit. Istri khas. Nek khas. Kalau yang sering pakai sandal kayu itu siapa? Elin tahu nggak? Aki, Aki, kakek-kakek. Apa itu kan? Siapa beliau? Aki itu orang soleh, beragama. Beragama. Dari Ada masjid. kiainya sini. Masjid itu. Masjidnya ada di Ada belakang. kiainya Ada sini. di belakang. Ada tempat ibadah. Saya sering Kan sholat itu dulu kan Iya, iya. tajuk kan itu. Belum Masih tahu pakai kayu-kayu sekarang. Iya, tapi saya udah lihat tadi Aki itu. Ya, Itu Aki itu yang mungkin memperingatkan anak-anak kalau maghrib harus berhenti ya. dia bilang stop, saling menghargai waktu panggilan Tuhannya. kan berbeda. Ya, setiap manusia harus beribadah. Tahu waktu, dia pandai sekali. Iya. Oh, Bapak kan jago bahasa Belanda. Iya, karena dia tahu perjuangan dari bangsa kami. Sudah, Ya sudah kalau begitu. sampai jumpa deh. Terima kasih ya Alin. Terima kasih. Hatur nuhun. Mangga. Udah bisa bahasa Sunda ya. Udah lama sih di sini ya. Iya, jangan lagi banyak pikir susah. Oh Pak, ketahuan ya banyak pikiran. Nanti kalau pikiran susah diganggu terus. Sama siapa? Sama mereka senang supaya kamu bisa dirasuk. Jangan banyak pikiran nanti kerasukan Pak. Oh enggak. Karena kamu menjaga tempat ini Kan harus sama, sehat. ngejaganya sama Alin juga kan, Gedung Putih kan, Iya, tiap malam juga kan. iya. Iya. Makanya ntar Ada. Alin yang ngebantuin jaga. Nih, Oh, nggak mau. bantu diri sendiri, Itu ya. tapi sudah kenal, jadi tahu. Tahu ya. Ya, Soalnya udah lama kan. lama sudah dulu ya. Ya, terima kasih Oke, Alin. terima kasih. Toksin. Iya. Mau sampaikan apa ke Pak Ferry? Mr. Ferry. Ferry. Ferry, Alin. Tuan Ferry, terima kasih. Hatur nuhun. Danke, Pak. Nggak bercanda. Semakin pintar, Iya. dia pintar. Kau beruntung punya dia, jadi saya bisa bicara. Iya. Oh iya. Tuhan yang sudah mempertemukan. Iya betul. Ya, Mm-mm. terima kasih. Iya. Kau sudah selalu ada Mm-mm. di tempat ini Mm-mm. dan sabar dengan teman-temanku. Iya. Mm-mm. Jadi tidak boleh takut ya, Oh enggak. tidak boleh takut ya. Iya. Kasih tahu mereka tidak takut. Tempat ini indah. Bukan Ya. angker tapi indah ya. Ada tenang, Ada. nyaman. Ya, Ya, sejuk. maafkan papa. Ya. Karena itu tanda Pluit adalah panggil kuda. Peluit panggilan kuda. Tapi kalau ada yang meniup peluit, kenapa bapaknya suka muncul? Ya, karena itu satu tanda penjemputan, kedatangan, bantuan sama punya kehidupan.
Saya itu hanya mendampingi Alin. Iya, ini Itu masa Alin. Begitu saja. Iya. Ya, terima kasih Alin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya, Senang sampai ketemu. dengan Anda. Iya. Karena baik. Tidak sombong. Iya. Tidak boleh sombong. Iya. Dadah, Dadah. Zempiri. Dadah Mr. Ferry. Dadah. Ke Pak Asep nggak pamitan? Dadah, teman. Ini sama Panglima Iya. Langit. Ya, Yuk, terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Kau juga cantik. Terima kasih. Alin cantik ya? Ya, Oh lupa, Alin usianya berapa? masih muda. Muda ya? Belum punya pasang. Oh, si gadis. Umur 20 tahun ada? 20-an ya. Tapi belum ada Menikah. perkawinan. Oh iya, belum menikah. Tidak apa-apa. Tidak harus selalu bahagia dengan takdir. Iya ya, harus ya diterima ya, takdirnya disyukuri aja ya. Ya. Jadi kalau mau selamat tidak boleh menjajah. Oke. Gitu. Karena kalau menjajah kita pasti dijajah. Ada hukum tabur tuai ya Alin ya? Itu pasti. Jika membunuh kita pasti akan terbunuh. Membunuh bukan hanya menghilangkan nyawa manusia, tapi membunuh jabatan. Iya ya. Banyak juga sih Membunuh kejadian masa kayak gitu. depan itu pun juga sama satu kejahatan. Jadi dia tidak boleh. Semua akan kembali kepada kita. Tangan dan kaki kita berbuat, maka akan kembali kepada kita. Itulah. Kok pinter sih Alin? Karena perjalanan jadi tahu. Sudah cukup. Iya iya iya. Ya sudah Terima kalau begitu. kasih. Terima kasih Alin. Pegang. Ya Sobat Mata Langit, alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik misteri yang ada di Taman Pramuka ini. Nah, Bapak Asep sebagai security yang menjaga tempat ini, apa kesan-kesannya setelah mengikuti penelusuran bersama Mata Langit? Kesan-kesannya saya jadi lebih tahu siapa-siapa aja Makhluk yang ada di sini. makhluk gaib yang ada di sini. Ada yang suka jahil, ada juga yang bersahabat makhluk di sini. Misteri Noni Belanda juga sudah Misteri terpecahkan Noni ya. Belanda juga sekarang udah terpecahkan. Tuan tanpa kepala juga udah terpecahkan. Suka ada keliling suara kuda lari dari ujung jalan Taman Pramuka sampai ke ujungnya juga. Datang Sekarang dari udah kudanya. terpecahkan. Iya iya. Terus nanya suara yang suka pakai sandal bakyak yang dari kayu itu, sekarang udah tahu siapa yang suka pakainya. Terus saya sendiri mengalami ada suara yang memanggil, sekarang udah terpecahkan juga, tahu siapa yang Jahil itu. jahilnya. Ternyata nggak mengganggu, cuman Pengen- iseng aja Pengen menunjukkan Itu. eksistensinya ya Pak bahwa ya. iya Eksistensi mereka ada gitu. ada di sini gitu. Kapok nggak Pak ikut Mata Langit syuting lagi? Oh enggak, enggak. Saya udah beberapa area juga sih sebetulnya Kak, ngejaga juga kadang di pabrik. Dulu itu gedung tutup, Jadi udah yang biasa di ya. Pasteur itu. Interaksi dengan Tahu. bangsa gaib. Heeh. Cuman pesannya tadi Pak, jangan terlalu banyak pikiran katanya. Nah, anehnya gitu, mungkin si Noni udah lama mungkin tahu berteman dengan saya. Noni tahu bisa melihat ke saya, tapi saya nggak bisa melihat. Dia cuma ngasih himbauan jangan banyak pikiran, itu aja. Kalau banyak pikiran pasti yang lain-lain mau mengganggu. Gitu Iya aja. iya. Berarti alhamdulillah ya Pak puas ya Alhamdulillah, ikut penelusuran kita. alhamdulillah udah tahu. Sukses, tahu juga. Terus kejadian kemarin sebabnya apa Sudah terungkap udah terungkap. Saya suruh menghimbau kepada anak-anak. anak-anak supaya Menghentikan gantian waktunya kegiatan.
Gitu. Pada saat maghrib harus berhenti ya Pak ya? Sebelum maghrib udah harus berhenti. Itu buat menghindari hal-hal yang nggak diinginkan aja. Ya. Dan untuk Pak Ferry, untung ada Pak Ferry, jadi komunikasi dengan si Alin bisa nyambung gitu. Gimana Pak kesan-kesan ikut? Kesan-kesannya itu yang jelas misteri itu tidak harus selalu menyeramkan. Justru di balik misteri itu ada kesedihan. Itu sejarah-sejarahnya dan kebanyakan yang tidak mengenakan. Dan tidak dari seperti dari mediator bahwa yang membunuh pihak Belanda itu tidak harus bukan orang kita. Justru penjajah yang baru datang. Iya, iya. Ini juga sudah memecahkan mitos itu Pak ya? Ya. Selama ini kan yang beredar yang membunuh manusia tanpa kepala itu rakyat Indonesia pribumi, ternyata penjajah Jepang yang samurai. membunuh Ayahnya si Alin. ayahnya Alin itu. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini? Ini kan sejarah ya, sejarah perjuangan namanya. Banyak hal-hal yang memang yang terjadi yang ceritanya itu bermacam ragam gitu. Dari cerita yang terjadi pembunuhan, pemenggalan, dan macam-macam gitu. Jadi memang tidak luput dari sekitar area itu ceritanya biasanya ya. Di mana-mana juga saya rasa akan seperti itu gitu. Dari pengalaman yang udah yang pernah kita telusuri juga. Kalau ada kaitannya dengan orang-orang Belanda tempo dulu pasti ada kaitan dengan penjajahan, perjuangan, dan di dalamnya banyak peristiwa pasti yang terjadi. Baik yang tidak mengenakan maupun yang senang kita mendengarnya. Jadi ambil hikmahnya saja, jadi tetap kita lestarikan apa yang telah sekarang ditinggalkan dan kita rawat, kita jaga agar tetap lestari sampai kapanpun. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.